Oke, di sini Muhammad Alif. Muhammad Alif di mana ini? Muhammad Alif, you be the co-host. Sekretarisnya siapa ya? Sekretaris kelas siapa ya? Alfianur. Alfianur. Iya, Pak. Alfianur, tolong nanti kalau ada teman-temanmu yang mau masuk, tolong supaya bisa diizinkan masuk. Saya akan ke presensi room. My ITS classroom, my presensi. Okay, let's see dinamika dan pengendalian proses. Senin tanggal 15. Oke, 13. Oke, kode presensinya 287161. Alif, tolong dicatat di chatroom 287161. Atau Alfianur, sudah? Ya, sudah, Bro. Oke. Baik, kita kembali. Ke apa namanya? Sebentar, deals back. Oke, saya akan kita terakhir sudah bicara mengenai stabilitas, kan? Terakhir kita bicara mengenai stabilitas, kemudian kita bicara di bab 14 sampai di baru untuk first order system, atau sudah semua? Sudah? Masih prolog, Bro, kemarin. Oke, saya mulai lagi di bab 14. Ini waktunya kan tinggal 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi saya masih
harus bicara mengenai body diagram supaya bisa masuk. Kemudian masih ada enhanced process control. Nah, ada 2 bab itu ya, mudah-mudahan dalam 2 minggu terakhir ini bisa terlaksana. Baik, jadi untuk perbaikan stabilitas yang dasarnya tadinya dari row stability ya, row stability itu ternyata kurang baik karena harus melalui pendekatan, kan gitu ya kemarin. Nah, jadi row stability itu hanya bagus untuk polinomial, tetapi begitu ada eksponensial di dalamnya, jadi fungsi transfer yang ada eksponensial, maka eksponensial tadi harus didekati dengan persamaan polinomial, kan gitu ya. Jadi kita menggunakan persamaan Pade, ya, menggunakan pendekatan Pade untuk mendapatkan polinomial. Barangkali mesti saya tunjukkan lagi sebelumnya ya, yang mengenai row stability. Supaya saudara bisa lihat yang mana yang saya maksud. Stabilitas method di nomor berapa nih stabilitas? Row stability di bab 11 ya. Mohon maaf, masih belum di share screen. Oh ya, sorry. Tapi saya mau tanya, row stability itu kita kemarin bahas ada di bab berapa ya? Bentar, saya ceknya sebentar. Oh, let me see supaya kamu juga dapat. Oke, saya share screen. Oke, kelihatan nggak? Sudah terlihat belum? Sudah, Prof. Sudah ya. Oke, waktu kita bicara row stability, oke, di situ kita tahu bahwa kalau kita punya persamaan yang ada eksponensialnya, maka kita harus melakukan pendekatan, kan gitu ya? Ya. Saya ceknya dulu. Di mana sih saya ceknya? Tuning. Saya ceknya dulu di stabilitas. Pressure, control load, trinary analysis. Oke, sebentar, saya cekkan di sini. Mungkin saya harus lihat di halaman 1. Bentar ya, saya cek kembali di sini. Halaman 186, bab 11.
Nah, stabilitas dari closed loop control system. Oke. Di mana stabilitas dari control system kita harus melihat dari persamaan closed loop karakteristik, ya, tertutup, ya. Jadi kalau kita lihat dari fungsi transfer antara set point dengan output, antara disturbance dengan output, maka kita harus melihat persamaan karakteristik loop tertutupnya, ya. Dalam hal ini adalah 1 ditambah GOL, ya. Nah, akar-akar dari 1 plus GOL itu adalah menunjukkan apakah sistem itu stabil apa enggak, gitu kan? Kalau kita menggunakan akar-akar, ya. Pertanyaannya, kalau akarnya ada 10, gimana kita mau menghitung akar-akarnya, kan? Kalau akar kuadrat, enggak masalah, kita bisa tahu. Akar pangkat 3, ya masih lumayan bisa kita ketahui. Tapi begitu akarnya 10, akarnya 15, tentu agak sulit, ya. Kita harus pakai komputer untuk melihatnya, ya. Tapi Rawls menyatakan bahwa saya nggak perlu komputer, kan gitu, ya, kemarin. Jadi kalau dari polinomial, dari persamaan polinomialnya, jadi seperti ini, misalnya ini contoh 11,7, kita punya persamaan polinomialnya kan jadi gini, ya. Kan ini 1 plus GOL sama dengan 0. Kemudian rearrange dari persamaan ini, ketemunya ini dia persamaan polinomial, gitu kan? Nah, Rawls bilang untuk mengetahui kestabilan dari suatu proses, saya nggak perlu cari akar-akar. Saya cukup perlu melihat koefisiennya saja di polinomial. Itu. Kalau koefisien di polinomialnya ada 1 aja yang 0 atau negatif, maka sistemnya tidak stabil secara tertutup. Itu kata Rawls, ya. Jadi untuk melihat tidak stabilnya cukup dilihat dari persamaan polinomial, ya. Nah, problemnya adalah kalau misalnya fungsi transfernya ini di sini ini ada eksponensial, kan nggak bisa jadi polinomial, ya kan? Sehingga harus kita dekati dengan pendekatan polinomial, ya. Jadi menggunakan pendekatan Pade, ya. Jadi eksponensial itu kalau kita gunakan Pade, kita bisa mendapatkan polinomialnya, ya. Saya nggak perlu jelaskan Pade-nya seperti apa, tapi bisa saudara lihat, ya. Oke, kemudian cara lain adalah dengan menggunakan metode direct substitution, ya. Ini kan sudah kita bicarakan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang ada polinomialnya, kalau ada eksponensialnya, bagaimana kita bisa cari stabilitas, ya. Kenapa begitu? Karena saya sudah mengambilkan contoh, misalnya di bab 12 kalau tidak salah. Nah, ini contoh, ya. Ini ada fungsi transfer order pertama, ya, dengan dead time, ya, dari rumusnya ini dia. First order plus time delay, modelnya K-nya 1, theta-nya 4, tau-nya 20, kan gitu, ya. Sehingga fungsi transfernya adalah GP, G dari proses itu menjadi 1 per 20S plus 1 dikalikan E pangkat minus 4S, kan gitu, ya kan? Setuju nggak? Ini kok nggak admit, kenapa? Saudara Alif, saudara Alfianur? Sudah bro, cuman keluar masuk. Kok bisa keluar masuk? Iya. Oke, terus
saya perlu supaya saya bisa menunjukkan kamu. Maksud saya adalah sebagai berikut. Jadi kalau saya mau annotate, saya mau annotate aja. Jadi fungsinya kan satu. Mestinya kan di sini persamaan karakteristik loop tertutupnya adalah 1 ditambah GOL sama dengan 0, ya, jadi 1 ditambah GC dan GP sama dengan 0, kemudian saya punya 1 ditambah GC-nya adalah PI controller, kemudian GP-nya kalau kita lihat di captionnya ini figure 12.1 tidak lain adalah E pangkat minus 4S per 20S plus 1, ya, ini sama dengan 0 kan gitu. Nah ini terus harus kita dekati dengan pade kan gitu, ya kan, dimana E pangkat minus 4S tentu kalau kita dekati dengan pade ini akan jadi 1 minus 2 per S dibagi dengan 1 plus 2 per S, kan gitu, ya. Setuju nggak? Ini pade. Setuju, Bro. Ya, ini kan nanti jadi 1 plus GC 1 minus 2S dibagi dengan 1 plus 2S dikalikan dengan 1 per 20S plus 1. Ya, ini harus sama dengan 0. Ya. Oke, lalu dengan PI controller kita bisa membuat persamaan polinomialnya. Kan gitu. Ya. Nanti kalau saudara cari persamaan polinomialnya, maka yang akan saudara dapat, kalau saudara cari dengan polinomialnya, nanti akan didapat bahwa KC maksimum itu akan didapat untuk tau I sama dengan 5, itu akan didapat adalah sebesar, saya lupa tapi kurang lebih, ya, kurang lebih adalah sebesar ini. Kalau kita cari di sini, maka saya akan dapatkan KC-nya akan didapat kurang lebih KC maksimum ini adalah 5,5, ya, untuk tau I sama dengan 5, ya. Jadi saya kalau pakai tau I sama dengan 5, saya bisa lihat di sini, kita bisa lihat contoh untuk KC-nya 1 dia stabil, ya. Ini KC1 stabil, KC3 stabil. Kemudian KC5 ternyata dia udah nggak stabil, ya. Padahal kalau menurut Ralph stability, KC maksimumnya tuh 5,5. Artinya kalau sampai 5,5, kalau di bawah 5,5, misalnya 5,2, mestinya stabil. Tapi ini ternyata menggunakan Simulink, hasilnya tidak stabil. Berarti ada yang salah, kan gitu ya. Artinya pendekatan menggunakan stabilitas Ralph itu masih tidak tepat kalau ada fungsi eksponensial. Itu jelas? Jelas, Bro. Ya, oke. Oleh sebab itu perlu dicari cara lain. Cara lainnya adalah menggunakan body stability. Ya, gimana cara body stability kita lihat. Ya,
Saudara, saya minta, sudah dibuat belum ini? Dengan tau I sama dengan 5, berapa Kc maksimumnya? Dapat nggak? Kemarin udah dicoba belum? Saya sudah coba, Bro, dengan roll tadi. Tetapi dengan roll itu mendapatkan Kc max-nya itu 5,8. Kc max-nya 5,8. Oke. Saudara lihat di sini Simulink ternyata 5 aja udah tidak stabil. Kan berarti nggak pas ya, kurang sesuai. Betul? Betul, Bro. Kalian? Ya. Oke, maka perlu dicari lain. Cari lainnya apa? Menggunakan stabilitas bodi, ya. Nah, stabilitas bodi itu gimana? Nah, stabilitas bodi itu ada lagi caranya. Oke, saya balik. Kita sekarang lihat stabilitas bodi. Stabilitas bodi itu seperti apa? My goodness. Stabilitas, untuk mencari stabilitas bodi itu melalui frequency response, ya. Nah, di dalam buku Seaborg ini ada gambar-gambar, ya. Jadi digambar stabilitas bodinya. Tapi kalau saya nggak pakai gambar, ya. Kita pakai kalkulator, ya, atau komputer untuk mendapatkan berapa Kc maksimum menurut stabilitas bodi, ya. Nah, mulainya dari pertama-tama ya ini kita lihat frekuensi response untuk first order system 14.1. Ini first order system 1 dibagi tau S plus 1. Maka kita masukkan S sama dengan J omega. Caranya begitu. Untuk frekuensi response itu seperti itu ya, S sama dengan J omega. Kemudian kita akan dapat fungsi transfer di mana ada bagian imajiner dan ada bagian real, ya. Jadi contoh di sini ini akhirnya ada bagian realnya dan ada bagian imajinernya, ya. Kemudian amplitude ratio adalah akar dari bagian real kuadrat ditambah bagian imaginary kuadrat. Oke. Sehingga amplitude ratio itu tidak lain besaran dari fungsi transfer, ya. Saya akan dapat amplitude ratio-nya adalah persamaan 1413A. Ini dia, ya. Nah, kalau saya melihat dari persamaan ini, maka amplitude ratio untuk first order system itu selalu lebih kecil dari 1, kan gitu ya. Ya, asumsi K-nya sama dengan 1, saja ya. Kalau K-nya sama dengan 1, maka saya akan selalu mendapat amplitude ratio-nya lebih kecil dari 1, karena omega tau-nya kan pasti lebih besar dari 0, ya. Oke, kemudian amplitude ratio. Amplitude ratio-nya min arcus tangan omega tau. Oke, omega tau ini satuannya adalah radian, ya. Kalkulator saudara set di dalam degrees, maka ini harus saudara ganti radiannya menjadi degree, ya, yaitu omega tau dikali dengan 180 derajat dibagi pi, ya. Ini arcus tangan omega tau ini harus saudara ganti tidak dalam rad tetapi dalam derajat. Oke. Ya. Di kebanyakan kalkulator itu sudah dalam bentuk derajat, jadi kita nggak perlu ngeset lagi, ya. Oke, kemudian itu kalau order pertama. Kalau order 2 gimana? Sama, ya. Ini ada contoh di order 2, ya. Cuma sekali lagi saya nggak suka cara Seaborg menyatakan untuk contoh 14.2 mencari amplitude ratio dan sudut fasa. Kenapa begitu? Kita bisa lihat. Kalau saya misalkan fungsi transfer ini terdiri dari 3 fungsi transfer, GA,
yaitu K, G1 tau 1S plus 1, G2 tau 2S plus 1. Oke, kata si Bob seperti itu. Nah, padahal yang namanya fungsi transfer yang bisa diimplementasikan itu bahwa pangkat dari pembilang itu harus lebih kecil atau sama dengan penyebut, pangkat dari penyebut. Kalau ini pembilangnya pangkat 1, penyebutnya pangkat 0. Jadi pangkat pembilangnya lebih besar. Jadi salah ya, karena ini berarti nggak bisa diimplementasikan ya. Yang betul adalah G1 harusnya 1 dibagi tau 1S plus 1. Tuh. Kalau itu fungsi transfernya bisa diaplikasikan, ya, bisa diimplementasikan. Demikian juga dengan G2. G2 itu seharusnya 1 dibagi tau 2S plus 1. Ya. Dengan demikian, maka GS ini tidak lain adalah GA dikali G1 dikali G2. Kan gitu. Ya. Kalau kita ngikuti Seaborg, ini kan berarti G-nya adalah GA dibagi dengan G1 ya, dan dibagi dengan G2, itu kan. Padahal fungsi transfer yang kita lihat itu enggak pembagian kan gitu ya. Fungsi transfer kalau kita pasang secara seri kan sebagai produk ya, sebagai perkalian. Ya. Kalau kita bikin paralel, fungsi transfernya itu berarti suatu jumlah. Kan gitu ya kalau buat paralel fungsi transfernya. Kalau dibuat seri, maka fungsi transfernya akan menjadi produk atau perkalian dari fungsi transfer tersebut. Kan gitu ya. Oke, nah dengan demikian kita bisa cari ini GA-nya, G1-nya, dan G2-nya. Kalau kita menggunakan first order, murni first order, seperti pada contoh 14.1, kita sudah tahu, oh ini berarti harusnya 1 dibagi akar 1 plus omega kuadrat atau 1 kuadrat. Ini juga gitu, 1 per 1 akar omega kuadrat atau kuadrat. Ya. Kemudian kalau sudut fasa, kalau konstanta 0 memang, kalau G1 tentu menjadi min arcus tangen omega tau 1, dan untuk G2 akan menjadi min arcus tangen omega tau 2 ya, persis seperti yang di contoh sini tadi. Ini kan min ya, jadi minus. Oke. Sampai sini siapa yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Sudah jelas? Sudah jelas belum? Sudah, Bro. Ya. Kemudian kita lihat bahwa amplitude ratio ya. Jadi kalau merupakan fungsi transfer yang dipasang secara seri, kan tadi kan perkalian tadi, maka amplitude ratio-nya selalu lebih kecil dari 1. Yang pertama ya. Yang kedua, sudut fasanya sekarang. Kalau orde 1, maka sudut fasanya akan mulai dari, kalau omega taunya 0, kan berarti mulai dari minus 0. Kalau omega taunya tak berhingga, maka ini akan jadi min 90 derajat. Jadi maksimumnya adalah dari minus 0 ke minus 90. Gimana kalau fungsi transfer order 2? Ya, sudut fasanya adalah sudut fasa 1 ditambah sudut fasa 2. Jadi menjadi min arcus tangen omega tau 1 dikurangi arcus tangen omega tau 2. Itu ya. Jadi kalau amplitude ratio itu perkalian dari amplitude ratio-nya masing-masing. Kalau sudut fasa itu adalah jumlah dari sudut fasa masing-masing ya. Jangan tanya saya kenapa kok yang satu jumlah, yang satu perkalian gitu ya. Kalau yang mau bertanya soal itu ya silakan teliti di tempat saya, mungkin saudara bisa dapat jawabannya gitu ya. Oke, sekarang dengan membuat body diagram.
body diagram ini kita bisa buat, tetapi saya nggak mau cerita mengenai body diagramnya, jadi mungkin kita lewati saja ya. Kalau yang diagramnya ya, kita langsung ke yang apa, perhitungan ya, analitis ya, melalui analitik solution. Baik, tadi kalau fungsi transfer order 1, order 2, sekarang fungsi transfernya integrating process. Nah, kalau GS sama dengan K per S, kita masukkan S sama dengan J omega, maka kita akan dapatkan amplitude ratio-nya akan sama dengan K over omega. Ya. Perhatikan baik-baik, kalau fungsi transfernya integrating process ini, K per S, maka amplitude ratio-nya hanyalah K over omega ya. Jadi amplitude ratio-nya adalah hanya bilangan real aja, bagian imajinernya nggak ada, gitu kan? Nah, otomatis kalau nggak ada, maka sudut fasanya tentu saja akan menjadi, masih ingat rumusnya, arcus tangan dari bagian imajiner dibagi dengan bagian real, kan gitu. Bagian imajinernya 0, bagian realnya ada, sehingga ya tetap aja 0. Ya. Min arcus tangan 0 adalah min 90 derajat. Kan gitu? Setuju? Berapa? Arcus tangan 0. Coba lihat di kalkulatormu. Berapa derajat? Betul nggak? Min 90. Sebentar. Min arcus tangan J omega. Ya. Oh, bukan. Di mana J omeganya tak berhingga. Ya, karena kan bagian imajiner dibagi bagian real. Bagian imajinernya J omega, bagian realnya 0. Kita lihat sama-sama first order process. Sudut fasanya adalah ini. Ya, kalau kita lihat bagian imajiner dibagi dengan bagian real. Bagian imajinernya ini, bagian realnya ini, maka ketemunya minus omega tau. Tuh. Sekarang kalau yang integrating process sama. Ya. Bagian imajinernya 0. Dibagi dengan bagian realnya adalah K over omega, ya. Sehingga arcus tangan 0 kan jadinya, itu yang sama dengan min 90. Betul nggak? Arcus tangan 0 min 90. Saudara dapat nggak segitu? Dapat 0, bro. 0. Tuh, ini berarti apa yang salah ini? J omeganya menuju tak berhingga, sehingga menjadi arcus min arcus tangan tak berhingga berapa? Imajiner dibagi bilangan real. Oh sorry, berarti ya bagian imajinernya ya J omega ya. Gitu kan? Ini kan mestinya bagian Sebentar saya tuliskan aja ya. Annotate. Oke, saya tulis di sini.
bahwa sudut fasa kok nggak mau. Sudut fasa menjadi cepet habis. Sebentar, ini pulpenku kopinya. Oh my goodness, ya. Sudut fasa sama dengan arc tangent. Bagian imajiner dibagi bagian real. Oh, sorry. Sekarang saya harus cek. Dari GS sama dengan K per S sama dengan K per C omega, sehingga GS sama dengan kalikan C omega. Saya akan dapat, kalau ini saya kalikan dengan C omega atau saya kalikan dengan C saja, maka saya akan punya C K over omega minus. Setuju? Setuju? Ya? Sehingga maka V-nya menjadi arcus tangen minus bagian imajiner dibagi bagian real. Nah, bagian realnya berapa? Bagian realnya 0, ya. Bagian imajinernya berapa? Bagian imajinernya minus K per omega. Kan gitu. Ya kan? Nah, sehingga kalau omeganya menuju tak berhingga, kalau omeganya 0, maka ini menjadi arcus tangen tak berhingga, ya, tak berhingga. Sedangkan kalau omeganya tak berhingga, kalau omeganya tak berhingga, tentu menjadi arcus tangen dari min 0. Begitu ya. Nah, sekarang V sama dengan arcus tangen minus K per omega. Nah, kita tinggal lihat aja. Sekarang omeganya bergerak dari 0 sampai tak berhingga, kan gitu. Nah, kalau dari 0 tak berhingga, berapa ini? Arcus tangen 0 berapa? 0. Ya. Ya, bro. Min 0. Arcus tangen minus tak berhingga adalah min 90 derajat. Kan gitu. Ya. Jadi di sini kalau dia integrator namanya, dari integrating proses, dia minus 90 gitu ya. Oke. Paham? Gak jelas belum? Sudah. Oke. Ya, jadi sudut fasanya minus 90, hanya minus 90. Berarti nggak tergantung kepada harganya omega lagi, udah. Ya. Ini minus arcus tangen J infinity ya. Sama dengan minus 90 derajat. Nah, itu kalau integrating proses. Sekarang kalau second order proses, ini dia, ya. Ini kan rumus umum. Nah, terus kita punya ini dia. Ya. Amplitude ratio-nya ini, sudut fasanya ini. Nah, ini saya kira no problem.
problemnya adalah pada omega tau lebih besar dari 1, apa yang terjadi? Kalau omega tau-nya lebih besar dari 1, maka ini akan menjadi minus, jadi positif. Sudut fasanya jadi positif. Padahal kalau kita lihat sudut fasa untuk first order, sudut fasa untuk first order itu adalah fasanya dari minus 0 sampai minus 90. Kalau order 2, maka sudut fasanya mendekati min 180. Order 3 ya ditambah 90, order 4 tambah lagi 90 gitu. Sehingga kalau ini harusnya sudut fasanya itu berapapun juga omeganya dia harusnya mendekati min 180 gitu kan. Persis seperti tadi contoh di fungsi transfer order 2 yang dipasang secara seri kan gitu. Dengan demikian maka sudut fasanya akan berubah. Rumusnya menjadi sudut fasanya adalah 180 derajat dengan ini dia min 2 zeta omega tau bagi dengan 1 min omega kuadrat itu ya. Jadi kalau omega tau-nya lebih besar dari 1, maka rumusnya berubah seperti ini. Kenapa gitu? Supaya pada omeganya menuju tak berhingga, sudut fasanya mendekati min 180 derajat. Kalau saudara nggak tulis begitu, ini nanti hasilnya positif, gitu kan? Nggak sama, gitu kan? Oke? Ya? Sudah jelas? Jelas ya? Atau ada yang belum jelas? Permisi Prof, izin bertanya. Ya, ya. Untuk yang di sebelah kanan itu Prof, yang coretan yang GS, kok itu bisa ada plus nolnya itu dari mana Prof? Oke. Itu tadi kecepatan. Ya, oke. Arkus tangan ini kan real, ini kan K J omega, ya kan? Kalau S saya ganti J omega kan K dibagi J omega, ya kan? Setuju nggak? Iya Prof, setuju. Oke, saya jadi oke. Nah sekarang kalau saya punya K, bentar, pakai ini lagi. Kalau saya punya, let me see, K J omega, saya sendiri agak bingung nih. K per J omega, saya kalikan dengan J omega, gitulah kasarannya ya, sama-sama J omega. Boleh kan? Atas dikalikan dengan yang sama, bawah harus dikalikan dengan yang sama kan? Ya. Iya Prof. Kalau ini saya kalikan, maka saya akan punya K omega J per omega kuadrat, tapi minus, kan gitu. Karena J kali J kan J kuadrat, itu kan minus 1 ya. Sehingga minus J per K omega. Itu kan? Ini kan bagian realnya, bagian imajinernya mana? Bagian ini kan bagian imajiner ya. Bagian realnya mana nggak ada ya, kita tulis 0 di sini. Itu ya. Ini kan sama dengan GS atau GJ omega. Kan gitu. Ya. Nah, sekarang dari sini sudut fasa itu arkus tangan imajiner dibagi real. Imajinernya berapa? K per omega. Realnya berapa? 0. Jadi K per omega dibagi dengan 0
Jadi apa? Tak berhingga kan? Iya, Bro. Ya toh? Nah, jadi tak berhingga. Nah, arcus tangan tak berhingga 90 derajat kalau saudara lihat di kalkulator. Ya. Ya kan? Iya, Bro. Itu jawabnya. Jadi nggak bergantung kepada frekuensi. Lain dengan yang first order, second order, semuanya bergantung pada frekuensi. Kalau integrator proses itu nggak bergantung kepada frekuensi jadinya. Ya. Oke? Baik, Bro. Terima kasih. Kenapa saya apa pertanyaan? Pertanyaan? Enggak. Tidak, Bro. Sudah jelas. Iya, sudah Kak. Ya. Kenapa kamu harus perhatikan ini? Karena kalau saya punya PI controller, PI controller itu kan KC ditambah 1 ditambah 1 per tau IS. Kan gitu, ya. Ini lain adalah KC tau IS plus 1 bagi dengan tau IS. Kan gitu ya. Ya. Tau IS plus 1 ini kan saya bisa tulis sebagai G1 G2 kalikan G3 fungsi transfer. G1 nya KC, G2 nya tau 1S plus 1, G3 nya tau IS sepertau IS, kan gitu. Nanti sepertau IS kan sama dengan yang ini tadi ya, seperti yang ada di sini. Ini dia kan, ini kan asid tadi kan K per S, ini kan sama dengan sepertau IS, kan gitu ya. Sehingga langsung, oh kalau begitu yang ini pastilah ya, jadi kalau PI controller maka amplitude ratio-nya akan jadi ini C kalikan akar 1 plus omega kuadrat tau kuadrat dibagi dengan tau I omega, kan gitu ya kan. Sudut fasanya ini kan apa, amplitude ratio-nya K per S. Kalau kita lihat mana tadi, kalau kita lihat integrating proses B, nah kan K per omega ya, ya sama kan, K per omega kan, jadi ini sepertau I omega kan gitu ya. Dan sudut fasanya akan menjadi ini harus ke bawah dulu, annotation. Nah, sudut fasanya akan menjadi 0 karena KC kan, KC-nya kan nggak punya sudut fasa gitu ya, apa konstanta, terus ditambah arcus tangan omega tau I dikurangi 90 derajat. Nah, gini ya, untuk PI controller maka sudut fasanya itu tidak lain arcus tangan omega tau I minus 90 derajat. Coba lihat di keyboard itu ya, untuk amplitude ratio, PI controller, dan sudut fasa. Nanti kan seperti yang saya tulis. Oke? Jelas? Itu ya. Jadi kita udah selesai semua sampai orde 2. Nah, ada keistimewaannya orde 2. Apa itu keistimewaannya? Saya harus hapus dulu ini semua, kalau enggak nanti terlihat jelek. Saya hapus dulu ya. Apa sih keistimewaannya? Coba kamu ada yang bisa jawab dulu nggak?
Sebelum saya ngasih tahu, barangkali saudara sudah tahu duluan. Apa keistimewaan order 2? Order 2 yang zetanya lebih kecil dari 1. Apa keistimewaannya? Ya. Karena kalau order 2 yang dipasang dari order 1 yang dipasang secara seri, maka harga zetanya itu pastilah lebih besar dari 1 atau sama dengan 1. Tetapi kalau order 2 secara inherent itu ada di dalam sistem, maka zetanya selalu lebih kecil dari 1, kan gitu ya. Nah, kalau zetanya lebih besar dari 1, maka otomatis amplitude ratio-nya katakanlah lebih besar dari 1. Ini akan katakanlah pada omega tau sama dengan 1, tentu ini sama dengan 0. Ini 2 zeta omega tau keluar ya, karena ini kuadrat, jadi bisa keluar 2 zeta omega tau. Misalnya, kalau zetanya lebih besar dari 1, misalnya 10 misalnya, maka amplitude ratio-nya akan jadi kecil, kan gitu ya. Ya. Tapi kalau zetanya kecil, merupakan fraksi, ya, lebih kecil dari 1, maka amplitude ratio-nya bisa lebih besar dari 1. Itu kelebihannya. Ya. Kelebihan dari order 2 yang zetanya lebih kecil dari 1, amplitude ratio-nya bisa lebih besar dari 1. Itu. Oke, sekarang stabilitas. Stabilitas dulu aja. Stabilitas itu saya bisa dapatkan kalau saya ini sudah pakai fungsi polinomial dulu aja ya. Ada nggak cerita stabilan body stability di mana ini? Oh, belum sampai ke body stability. Oke, baik. Ini masih apa? Masih kita melihat amplitude ratio dan sudut fasa dari fungsi transfer. Oke. Kemudian yang ada time delay. Kalau ada time delay atau dead time, kita punya E pangkat minus, kan gitu ya. Minus 4S, minus 5S, minus 10S, kan gitu ya. Lalu kita ganti S sama dengan J omega, ya. Jadi kita punya E minus J omega theta, misalnya ya. Nah, di mana S kita ganti dengan J omega. Dengan demikian, maka E pangkat minus J omega theta itu tidak lain adalah cosinus omega theta minus J sinus omega theta. Itu ya. Dimana kalau saya cari amplitude ratio yang berarti bagian real kuadrat ditambah bagian imaginary kuadrat, ternyata amplitude ratio-nya menjadi sama dengan 1 ya. Nah ini ya, jadi 1. Dan sudut fasanya tidak lain adalah menjadi minus omega theta ya. Nah, kalau saya punya first order plus dead time, ini juga nggak jelas sih siapa namanya si Bob cerita buat kita. Jadi sini aja. Kalau saya punya, let's say saya punya DS sampai dengan, my goodness, K over tau S plus 1 times A minus theta S, maka amplitude ratio saya akan sama dengan K over AK 1 plus omega kuadrat tau kuadrat dikalikan dengan 1, kan gitu. Karena E pangkat minus theta S-nya 1 dia kan, amplitude ratio-nya. Kemudian sudut fasanya akan sama dengan, tadi kita lihat harus tangan min omega tau ditambah, tapi karena
di sini diketahui minus omega theta, maka ini ditulis minus omega theta. Ya. Tapi ingat, ini dalam derajat, ini dalam radian, sehingga harus kita tulis min omega tau min omega theta kali 180 derajat dibagi pi, ya, dimana ini satuannya derajat, ini satuannya sudah derajat, itu jadi sudut fasanya dalam derajat. Oke, siapa yang belum jelas? Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Sekarang kalau begitu saya bisa lihat sekarang ya. Oh, kalau begitu maka kalau saya punya omega yang bervariasi dengan tau tetap, jadi omega, amplitude ratio, sama sudut fasa, maka saya akan punya untuk bermacam-macam harga omega, saya akan punya bermacam-macam harga amplitude ratio, ya. Kalau omeganya saya ubah-ubah kan, dan saya juga bermacam-macam sudut fasa, ya. Nah, sekarang body itu bilang stabilitas body pada sudut fasa min 180 derajat, saya tulis di sini. Body stability pada sudut fasa min 180 derajat. Amplitude ratio-nya lebih kecil atau sama dengan 1, maka sistem tidak stabil. Oke. Nah, jadi body stability itu lihatnya dari sini. Kalau sudut fasanya pada minus 180 derajat, amplitude ratio-nya ternyata lebih kecil atau sama dengan 1, maka sistemnya nggak stabil. Nah, dengan demikian, maka kita bisa tahu kalau saya punya fungsi transfer seperti ini, ya, K per tau S plus 1, E pangkat minus theta S, lalu saya kasih PI controller, maka saya bisa tahu berapa Kc maksimum, ya, yaitu Kc di mana sudut fasanya adalah minus 180 derajat. Itu ya. Nah, sekarang tugas saudara, ini mumpung masih ada beberapa menit, cari sekarang dari gambar 12, bab 12 tadi, ya. Kalau saya punya Kc-nya sama dengan, saya punya Gs, fungsi transfernya sama dengan K over tau S plus 1, E pangkat minus 4 theta S, di mana ini sama dengan E pangkat min 4S dibagi dengan 20S plus 1. Lalu saya gunakan PI controller, ya. PI controller berarti saya pakai Kc1 plus 1 over 5S, di mana tau I-nya sama dengan 5. Oke, cari dengan body stability, melalui body stability. Berapa Kc maksimum? Jelas? Jelas? Ya. Problemnya? Siapa yang belum jelas? Ini nurut problem yang mana? Hah? Yang example 14.3 ini. Entar. Pakai yang saya punya itu loh, yang di bab 12 itu loh, gambar 12.1. Oh, iya. Kan ini fungsi transfer yang di bab 12 gambar 1. Ya, pakai PI controller dengan 1/5S. Coba dicari berapa harga Kc maksimumnya dengan menggunakan stabilitas body. Ya, jelas? Oh, iya. Wes, kalian nanti saya kasih waktu 15 menit ya untuk cari berapa Kc maksimumnya.
Oke, siapa yang udah selesai? Alif, kamu udah selesai belum? Masih belum, Bro. Kenapa? Siapa yang udah selesai? Ada yang mau coba?
Gimana? Sudah dapat? Sudah dapat belum? Halo? Sudah dapat belum? Halo? Masih Belum, Prof. Ya. Belum bisa juga. Oke. Barangkali saya akhiri, nanti sore saya kasih jawabannya. Ya. Jangan sampai nggak bisa ini gampang. Ya, yang pertama untuk cari stabilitas body, hintnya itu cari sudut fasa yang minus 180 derajat, ya, minus 180 derajat, sehingga dari sini persamaan sudut fasa saudara akan dapatkan omeganya, kan gitu. Omeganya kemudian saudara tarik ke atas, gitu ya. Dimana supaya saudara dapat AR-nya sama dengan 1, ya. Nah, kalau AR-nya sama dengan 1, maka mana ini? Ini kan baru proses. Jadi ini di sini, ya, GC kali GP ini ya. Jadi di sini harus ada GC-nya ya, PI controllernya, amplitude ratio-nya harus ada. Ya, ini baru proses kan, PI-nya kan belum ada ya. Ya,
Jadi kamu cari sudut ininya, sudut apa? Tidak perlu menggunakan PI juga nggak masalah. Jadi kamu cari ini minus 180 derajat. Jadi asumsi kita menggunakan proportional controller. Itu kita bisa cari Kc maksimum. Tapi kalau saudara masukkan tambah PI, saudara juga bisa cari Kc maksimum untuk tau I tertentu, gitu kan? Nanti sore, mudah-mudahan sore saya bisa masukkan apa namanya hasilnya, gitu ya, untuk saya beritahukan pada saudara. Tapi yang jelas menyelesaikan sudut fasa ini kan cukup dengan satu persamaan ini aja, di mana V-nya udah ketahuan minus 180 derajat, kemudian yang nggak diketahui cuma omega, taunya kan tahu kita, ya kan? Ya, oke. Tapi ini sekali lagi kurang dengan sudut fasanya PI controller ya. Ini harusnya ada sudut fasanya PI controller. Amplitude ratio-nya juga harus ada amplitude ratio dari controller, ya. Baru nanti kita bisa mencari Kc maksimum pada tau I sama dengan 5, gitu ya. Karena ini diketahui tau I-nya sama dengan 5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya kira kita bisa akhiri. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Prof. Terima kasih. Terima kasih.